Kak Ibu dan Eva yang berjaga pada siang hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya merasakan pusing. Nah, baik, tadi berdasarkan tes tensi sudah di depan ya Bu? Ya Bu. Nah, ini tekanan darah Ibu 150/110 ya Bu? Iya. Sebelumnya saya izin untuk mencuci tangan dan menjaga privasi terlebih dahulu ya Bu? Ya Bu. Oh, baik, sebelumnya Ibu membawa buku KIA nggak tadi? Ya Bu, ini. Ini berdasarkan data KIA benar dengan nilainya D ya? Ya Bu. Di usianya berapa Bu? 25 tahun Bu. Baik, untuk usia kehamilannya ini 15 minggu ya Bu? Iya. Ini berdasarkan di buku KIA, tekanan darah Ibu memang relatif tinggi ya Bu ya? Jadi pada pertemuan kali ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai hipertensi dalam kehamilan. Apakah Ibu berkenan? Ya Bu. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui mengenai apa itu hipertensi? Tekanan darah tinggi Bu. Oh ya, betul ya Bu. Jadi maksud dan tujuan asuhan yang akan dilakukan kali ini adalah untuk menjelaskan mengenai apa itu hipertensi dalam kehamilan dan komplikasi atau resiko yang akan terjadi dalam hipertensi dalam kehamilan. Saya menjelaskan dulu pengertian dari hipertensi dalam kehamilan, yaitu kenaikan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg dan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg pada 2 kali pemeriksaan yang berjarak 4 jam atau lebih. Kemudian, klasifikasi hipertensi dalam kehamilan itu ada 4. Yang pertama, hipertensi gestasional, hipertensi kronis, superimposed preeklamsi, dan eklamsia ringan, preeklamsia berat, dan eklamsia. Kemudian, definisi dari hipertensi dalam kehamilan. Yang pertama, hipertensi gestasional adalah kenaikan tekanan darah yang hanya dijumpai dalam kehamilan sampai minggu ke-12 pasca persalinan. Tidak dijumpai keluhan dan tanda-tanda preeklamsia lainnya. Diagnosa akhir ditegakkan pasca persalinan. Kemudian yang kedua adalah hipertensi kronis, yaitu hipertensi yang sudah dijumpai sebelum kehamilan, selama kehamilan, sampai sesudah masa nikah. Tidak ditemukan adanya keluhan dan tanda-tanda preeklamsia lainnya. Yang ketiga yaitu superimposed preeklamsia, adalah gejala yang dan tanda-tanda preeklamsia muncul sesudah kehamilan 20 minggu pada wanita yang sebelumnya menderita hipertensi kronis ya Bu. Kemudian preeklamsia ringan, preeklamsia berat, dan eklamsia dahulu disebut PE jika dijumpai trias tanda klinik, yaitu tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg, kemudian proteinurianya positif, dan ada edema. Akan tetapi sekarang edema tidak lagi dimasukkan dalam kriteria diagnostik karena edema juga ditemukan pada kehamilan normal. Pengukuran tekanan darah harus diulang berselang selama 4 jam. Jika tekanan darah diastol lebih dari 90 mmHg digunakan sebagai pedoman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai preeklamsia ringan, preeklamsia berat, dan eklamsia ya Bu. Preeklamsia ringan yaitu tekanan darahnya lebih dari 140/90 mmHg tetapi kurang dari 160/110 mmHg dan proteinurianya positif 1. Kemudian untuk preeklamsia berat, jika tekanan darahnya lebih dari 160/110 mmHg, proteinurianya positif lebih dari positif 2, dapat disertai keluhan subjektif seperti nyeri epigastrium, sakit kepala, gangguan penglihatan, dan oliguria. Kemudian yang terakhir adalah eklamsia. Eklamsia adalah kelainan akut pada wanita hamil dalam persalinan atau nifas yang ditandai dengan timbulnya kejang atau koma. Sebelumnya wanita ini menunjukkan gejala-gejala preeklamsia berat yang kemudian menjadi eklamsia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi hipertensi dalam kehamilan jauh lebih besar kemungkinannya timbul pada wanita dengan keadaan yang pertama, terpajan ke virus korion pertama kali, terpajan ke virus korion dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketiga, sudah mengidap penyakit vaskuler. Yang keempat, secara genetik rentan terhadap hipertensi yang timbul saat hamil. Yang kelima, adanya gangguan plasenta, dan yang keenam adalah gangguan vaskuler pada ibu. Yang terakhir saya akan menjelaskan penanganan kehamilan dengan penyulit preeklamsia itu bagaimana. Yang pertama, melakukan terminasi kehamilan dengan trauma sekecil mungkin.
Kemudian lahirnya bayi yang kemudian dapat berkembang. Dan yang ketiga adalah pemulihan sempurna kesehatan ibu. Baik Bu, itulah yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Belum Bu. Jika tidak ada, saya ingin melakukan sedikit evaluasi ya Bu. Saya akan memberikan pertanyaan dan Ibu mohon menjawabnya. Baik, pertanyaannya adalah Ibu mohon sebutkan klasifikasi dari hipertensi dan kemudian itu apa aja? Yang pertama itu hipertensi gestasional, kemudian hipertensi kronis, lalu superimpos preeklamsi, kemudian yang terakhir preeklamsia ringan, preeklamsi berat, dan eklamsi. Baik, apa yang Ibu sebutkan sudah benar ya Bu. Baik Ibu, saya rasa Ibu sudah memahami mengenai pendidikan kesehatan mengenai hipertensi kehamilan yang saya sampaikan. Saya berharap semoga Ibu sehat selalu dan tekanan darahnya segera menurun ya Bu. Iya Bu. Baik, ini saya kembalikan ke KIA-nya. Jika Ibu memiliki keluhan lain, silakan Ibu datang ke sini lagi ya Bu. Iya Bu, terima kasih atas informasinya. Kalau begitu saya izin pamit pulang ya Bu. Ya Bu. Sehat selalu ya Bu. Ya.